Terima kasih. Materi kuliah kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai elektroforesis. Apakah itu elektroforesis? Elektroforesis adalah suatu teknik analisa untuk protein, DNA ataupun RNA. Prinsip kerja dari teknik ini adalah memisahkan dan memurnikan makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat. Ya. Kemudian di dalam elektroforesis ada dua macam gel yang digunakan. Yang pertama adalah gel agarose. Ini digunakan untuk DNA atau RNA. Kemudian yang kedua adalah gel poliakrilamid yang digunakan untuk menganalisa protein. Teknik analis dengan elektroforesis ini mampu memisahkan DNA dengan ukuran dari beberapa ratus besper sampai dengan 20.000 besper. Kemudian dalam memisahkan dan memurnikan ada dua faktor utama yang mempengaruhi pemisahan dan pemurnian dengan teknik ini. Yang pertama adalah ukuran molekul dan yang kedua adalah muatan listrik dari molekul tersebut. Nah, dengan teknik gel elektroforesis ini dapat digunakan untuk menentukan produk hasil dari PCR yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini adalah teknik dari gel elektroforesis agarose. Ini adalah alatnya yang disebut dengan elektrofor. Di sini kita memiliki dua muatan. Ingat tadi prinsip kerjanya, pemisahan dan pemurniannya, yaitu berdasarkan muatan listrik dan berat molekul. Nah, komponen dari elektroforesis sistem ini, yang pertama kita punya dua muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Kemudian di dalam alat elektrofor ini ya, kita juga memiliki buffer. Ya, di sini terdapat buffer. Kemudian di sini kita memiliki gel sebagai tempat untuk menampung molekul kita. Nah, di dalam gel ini terdapat sumuran atau terdapat well. Nah, sumuran atau well inilah nanti sebagai tempat untuk meletakkan molekul yang akan kita gunakan sebagai bahan elektroforesis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, elektroforesis ini berdasarkan muatan listrik. Nah, DNA itu kan memiliki muatan listrik negatif, ya, muatan listrik negatif DNA di sini. Sehingga ketika kita berikan aliran listrik, DNA ini akan bermigrasi menuju ke arah positif. Jadi dia akan bergerak ke sana. Nah, karena ada buffer ini sebagai penghantar listrik salah satunya. Ya, sekali lagi DNA itu muatannya negatif, sehingga ketika kita beri aliran listrik, maka DNA ini akan bermigrasi ke arah positif. Ya, berarti tadi dipengaruhi oleh muatan listrik. Kemudian yang kedua, pengaruh pemurnian dan pemisahan molekul ini berdasarkan berat molekul. Molekul yang berukuran berat ini akan bergerak lebih lambat, sedangkan molekul dengan ukuran yang lebih kecil dia akan bergerak lebih cepat. Nah, seperti ini. Bergerak menuju kutub positif, dan molekul yang berukuran lebih besar dia akan bergerak lebih lambat. Selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari elektroforesis. Ada buffer,
ada kutub positif anoda, di sini ada kutub negatif katoda, kemudian sampel, ya ini sampel, kemudian di dalamnya ini terdapat gel tadi yang sudah kita beri sumuran atau well. Ini adalah elektroforesis yang berbentuk horizontal. Namun ada juga yang berbentuk vertikal seperti ini, ya. Jadi sumurannya di sini, kutub negatif di atas, kutub positif di bawah. Ini ada gel. Ketika kita beri muatan listrik, maka DNA kita akan bergerak dari atas ke bawah, dari kutub negatif ke kutub positif. Dan tentu saja walaupun vertikal tetap ada buffer. Ini komponen-komponennya. Ini alat elektrofornya, kemudian ini sebagai supply powernya, ini adalah tray nanti untuk meletakkan gel. Nah, Anda lihat ini yang saya tunjukkan ini, adalah well atau sumuran-sumuran tempat di mana kita meletakkan DNA atau RNA atau sampel yang akan kita running. Tadi sudah saya jelaskan gel pada elektroforesis ada dua, ada gel agarose dan gel poliakrilamid untuk protein. Nah, DNA itu bermuatan negatif, sehingga ketika kita tempatkan di dalam suatu medan listrik atau di daerah yang kita aliri listrik, DNA akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Di sini, DNA akan bermigrasi dari kutub negatif akan bergerak menuju ke kutub positif. Nah, gel agarose di sini ya kita gunakan untuk memperlambat gerakan DNA dan memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Sehingga di dalam gel agarose ini terdapat pori-pori sehingga memungkinkan DNA untuk bergerak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah gel agarose. Ketika kita lihat di bawah mikroskop, gel agarose ini penuh dengan pori. Agarose. DNA kita beri aliran listrik akan mengalami pergerakan. Sekali lagi, DNA yang berukuran besar akan bergerak lebih lambat, DNA yang berukuran kecil akan bergerak lebih cepat, sehingga pergerakannya lebih jauh dibandingkan yang berukuran lebih berat. Kemudian, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan gerak dari DNA itu sendiri? Yang pertama adalah kekuatan medan listrik, buffer, densitas gel agarose, ukuran DNA. Semakin besar medan listrik kita, maka kecepatan DNA juga akan semakin cepat. Begitu juga dengan densitas gel agarose, semakin pekat gel agarose yang kita gunakan, maka DNA akan bergerak semakin lambat. Kemudian ukuran DNA yang berukuran besar itu juga akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan DNA yang berukuran kecil. Ini tadi sudah saya jelaskan. Di dalam gel agarose, DNA linear akan bergerak berbanding terbalik dengan. Nah, ini adalah gel agarose. Dia diekstrak dari polimer. Dia diekstrak dari rumput laut. Ya, ini diperkenalkan pertama kali oleh Robert Koch ya, menggunakan sebagai medium kultur untuk bakteri. Nah, ini untuk pembuatan gel agarose ya. Gel agarose ini kita siapkan, kita timbang, kita siapkan wadahnya Erlenmeyer dan kita siapkan pengencernya. Biasanya berupa buffer yang sama yang kita gunakan untuk elektroforesis. Oke, ini sudah ya. Ini alat-alatnya, ada power supply, ada tangki, ada kutub, ada kabel, nampan, kemudian ada sisir. Nah, sisir ini yang kita gunakan untuk mencetak well atau sumuran.
Nah, ini nampan cetakan gelnya dan sisir. Oke, ini sisir kita letakkan di dalam traynya ya, yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat well atau sumuran. Kita masukkan gel agarosnya, kita tambahkan larutan buffernya. Nah, agarose ini tidak larut dalam suhu rendah, maka harus kita panaskan. Tapi hati-hati dalam memanaskannya, jangan terlalu panas sekali. Jadi kita hentikan pemanasan pada saat larutannya ini berubah warna menjadi jernih seperti ini. Ini menandakan bahwa semua agarose ini sudah larut di dalam buffer. Kemudian kita tunggu sampai hangat-hangat kuku, baru kita tuang di dalam tray yang sudah kita beri sisir tadi. Nah, seperti ini. Seperti kita mencetak puding ya. Nah, ini kalau sudah mengeras ya, setelah mengeras kita buka, kita ambil sisirnya, kurang lebih nanti sudah berbentuk seperti ini. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah well tadi yang setelah sisirnya kita ambil. Kemudian gel agarose dalam tray ini kita masukkan di dalam chamber elektroforesis. Kemudian kita tambah dengan buffer loading 6 kali. Ya, kita tambah dengan buffer loading 6 kali. Kenapa sampel kita harus kita tambah dengan buffer loading 6 kali? Nah, ini akan menjadikan sampel kita terlihat ketika kita melakukan elektroforesis. Nah, di dalam buffer loading ini juga terdapat atau berisi 1 bromphenol blue sebagai pewarna, sehingga ketika kita melakukan running atau kita melakukan elektroforesis, kita bisa melihat seberapa jauh pergerakan DNA kita yang ditandai dengan warna biru. Kemudian di sini juga terdapat gliserol dalam buffer loading ini. Nah, gliserol ini berfungsi sebagai apa? Sebagai pemberat DNA kita. Sehingga ketika kita masukkan DNA kita di dalam sumuran atau well, DNA kita akan berada di bawah sumuran karena ada pemberat berupa gliserol. Jadi ketika kita masukkan, DNA itu tidak keluar lagi karena DNA kita ringan ya, sehingga kita butuhkan pemberat agar DNA kita tetap berada di dasar sumuran. Nah, ini cara memasukkannya dengan menggunakan pipet mikro. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam sumuran-sumuran ini. Hati-hati, jangan sampai menusuk sampai dasar sumuran yang menyebabkan sumuran itu menjadi bocor. Nah, dengan adanya buffer loading tadi, kita lihat ya, ini warnanya biru. Kemudian DNA kita karena adanya pemberat, mereka tetap berada di dasar well atau sumuran. Selanjutnya kita hubungkan chamber elektroforesis tadi dengan power supply. Nah, ini kabel yang menghubungkan kutub positif kita letakkan dengan positif, negatif dengan negatif kabelnya. Kemudian ini penampakan di chamber elektroforesis. Oke, setelah kita beri listrik, kita beri muatan listrik, DNA kita akan bergerak ya. Ini sudah mulai running. Tadi yang hanya berada di bagian atas ya, di sumuran, DNA kita mulai bergerak. Nah, migrasinya ya, oke, migrasinya ketika kalau boleh saya visualisasikan, setelah elektroforesis selesai akan nampak seperti ini ya.
Brown panel blue bermigrasi dengan kecepatan molekul, ini brown panel blue. Kemudian DNA akan mengalami migrasi. Nah, yang sebelah kanan ini, ini adalah DNA ladder. Ya, ini DNA ladder atau biasa kita sebut dengan marka. Nah, DNA ladder ini apa? DNA ladder ini adalah DNA yang sudah terfragmentasi atau terpotong-potong dengan ukuran tertentu. Misalnya paling bawah ini ukurannya 100 base pair, di sini 200 base pair, di sini 650 base pair, di sini 2000 base pair. Sekali lagi, DNA ladder ini adalah DNA yang sudah terfragmentasi pada ukuran-ukuran tertentu. Nah, DNA ladder inilah yang kita gunakan sebagai pembanding sehingga kita bisa tahu berapa sih ukuran DNA yang kita lakukan elektroforesis tadi. Oke. Nah, setelah elektroforesis selesai, kita tidak bisa langsung melihat hasilnya. Harus kita lakukan pemrosesan lebih lanjut, yakni harus DNA hasil elektroforesis tadi harus kita warnai. Nah, pewarna yang kita gunakan itu adalah ethidium bromida atau ETBR. Hati-hati, ethidium bromida ini adalah mutagen yang sangat kuat sehingga dia bisa menyebabkan mutasi genetik. Sehingga ini ketika menggunakan reagen ini kita harus hati-hati jangan sampai terpercik atau terkena kulit tubuh, karena ini bisa menyebabkan mutasi genetik. Makanya kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, si ethidium bromida atau ETBR ini akan mengikat DNA hasil elektroforesis kita, sehingga akan terjadi fluoresensi atau DNA kita akan berpendar ketika kita lihat di bawah sinar UV. Ya, sekali lagi, DNA kita akan berpendar atau berfluoresensi pada saat kita tambah dengan sinar UV, sehingga DNA kita bisa tervisualisasi di gel. Nah, di mana kita memasukkan ethidium bromida? Ethidium bromida ini bisa ditambahkan tadi DNA kita, ya, kita tambahkan di dalam gel. Ketika kita membuat gel agarus tadi bisa kita tambahkan di situ, atau gel agarus tadi setelah kita running atau kita elektroforesis kita rendam dalam larutan ETBR. Sekali lagi, bisa langsung kita tambahkan di dalam gel, bisa juga kita rendam gelnya setelah selesai di larutan ETBR. Nah, sebenarnya ada alternatif lain yang lebih aman sebagai pengganti ETBR, itu ada methylene blue dari Biored, itu dia punya BioSafe DNA stain. Dari Watts dia punya QuickView DNA stain, kemudian Carolina Blue Stain dan lain sebagainya. Tetapi ini masih jarang digunakan karena satu, kurang sensitif, dua, DNA yang kita butuhkan itu terlalu banyak dan waktunya lebih lama. Tetapi keuntungannya lebih murah, tidak beracun ya, karena kalau kita menggunakan ETBR tadi dia mutagen yang sangat kuat. Kemudian kita tidak perlu sinar UV dan tidak menghasilkan limbah. Kalau dengan ETBR tadi, pasca penggunaan gel agarus ini harus ada penanganan khusus agar si ethidium bromida tadi tidak mencemari sampah di lingkungan sekitar. Jadi keuntungan ini, tapi tetap ini masih jarang digunakan. Oke, nah ini pewarnaan tadi yang seperti saya katakan, gelnya direndam dalam larutan ethidium bromida. Kemudian kita lihat di bawah sinar UV, nanti akan terlihat DNA-nya berpendar seperti ini. Akan terlihat pendaran DNA. Atau lebih jelasnya, nah ini ya, ini sangat agak tipis, tidak begitu terlihat. Nah ini kalau sama-sama terlihat pendaran DNA-nya.
Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, cara membacanya, sumuran ini yang saya tunjuk, well paling depan dan well paling akhir, ini adalah DNA ledger yang saya jelaskan tadi, yaitu DNA yang sudah terfragmentasi dan kita sudah tahu ukurannya. Sumuran dengan label 1 sampai dengan 8 ini adalah sumuran yang berisi sampel kita. Ya, ini berisi sampel kita sini. Ini tanda jika di dalam sumuran-sumuran ini terdapat DNA kita, akan muncul pendaran seperti ini. Nah, akan berpendar seperti ini. Akan berpendar. Oke. Cara menganalisanya bagaimana? Kita lihat. Di sumuran 1 ini terdapat DNA. Sumuran 2 tidak ada. Sumuran 3 tidak ada. Sumuran 4 ada. 5 tidak ada. 6 ada. 7 ada. 8 ada. Nah, berapa ukuran DNA kita? Nah, kita bandingkan dengan DNA ledgernya. Nah, DNA ledgernya ini sejajar dengan mana? Sejajar di sini. Berarti berapa ukuran DNA kita? Ukuran DNA kita adalah 500 base pair. Oke, ini ya, contoh lain. Ini positif, ada, ini tidak. Ini ada, ini ada. Kemudian dia sejajar di sini dengan DNA ledger yang di sini, maka ukurannya adalah 500